Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kisi-kisi ujian tengah semester kelas 5 SDN Cimone 3. Mister membuat video ini agar kalian dapat belajar di rumah, didampingi oleh orang tua, dan juga kalian bisa mencatatnya dan terus mengulang-ulang sampai kalian paham, sehingga kalian nanti mengikuti ujian tengah semester, khususnya pada mata pelajaran TIK, kalian dapat menguasainya dan dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Yang pertama, tentang Microsoft Word atau MS Word. Nah, itu judulnya kurang tepat, Microsoft Word dan MS Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolah kata yang paling populer di seluruh dunia ini, yang dikembangkan oleh teknologi Microsoft dan merupakan bagian dari paket perangkat lunak produktivitas kantor yang lebih besar dikenal sebagai Microsoft Office. Microsoft Word sendiri dirancang khusus untuk membuat, mengedit, ataupun memformat dokumen teks. Karena emang dia fokus dalam perangkat lunak pengolah kata. Di dalam Microsoft Word terdapat 3 icon yang sering digunakan saat membuat teks dokumen atau memformat atau mengeditnya. Yang pertama ada bold, ada underline, dan italic. Tombol bold sendiri, yang B, itu fungsinya adalah untuk sebagai penebal. Ya, digunakan untuk membuat teks menjadi tebal atau lebih tebal dari teks biasa. Ini digunakan biasanya untuk menyoroti atau memperjelas teks yang penting atau judul. Ini. Lalu kemudian italic. Italic, fungsi tombol italic atau italic digunakan untuk membuat teks menjadi miring, atau miring ini digunakan untuk mengutip kata atau frasa dalam bahasa asing. Nah, yang ini. Oke. Selanjutnya ada underline. Underline atau garis bawah yang tentu saja sebelahnya. Itu merupakan icon yang sering digunakan untuk membuat garis bawah di bawah teks. Ini dapat digunakan untuk memberi penekanan atau mengidentifikasi kata atau frasa tertentu. Lalu, saat kita ingin mengubah warna, misalnya ternyata warnanya warna pink, kita pengen ubah warna hitam gitu kan. Nah, itu menggunakan font color, warna font atau text color. Nah, ini ada di sini. Dan itu ada di beranda atau home. Nah, ada tulisan font, tadi situ ada tuh. Dia dekat-dekat kok, tidak terlalu jauh dari posisi icon-icon tadi yang bold, underline, italic. Selanjutnya, undo atau undo dalam Microsoft Word adalah perintah untuk membatalkan apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita salah nih membuat suatu teks, lalu kita ingin mengulangnya. Kalau dihapus satu-satu ribet, maka kita mengundonya. Nah, itu dengan cara mengklik icon ini. Atau bisa juga dengan cara kedua, dengan memencet kontrolnya ditahan lalu Z. Kontrol plus Z. Ya. Atau bisa diistilahkan dengan kata lain, memungkinkan Anda untuk mengembalikan perubahan atau langkah yang telah Anda lakukan jika Anda membuat kesalahan atau ingin mengembalikan dokumen ke kondisi sebelumnya. Oke, lanjut. Lalu membagi 2 kolom. Membagi 2 kolom ini, misalnya, bikin 20 soal. Nah, kalau misalnya secara biasa, mungkin dia akan ke bawah. Nah, gimana caranya? Bisa di kiri dan di kanan, gitu misalnya soalnya. Nah, itu caranya dengan mengklik. Nah, ini nih, yang ini. Nah, ini bisa di sini ya, dikliknya. Dan itu masuknya ke tata letak. Nah, ini tata letak. Lalu kemudian bagaimana cara menyisipkan gambar pada Word? Sebenarnya itu ada di insert, disisipkan, dan kita tinggal mengklik gambar ini. Nah, atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah sebenarnya. Kalian misalnya tinggal copy gambar tersebut, atau kalian simpan, tapi Mister seringnya mengcopy lalu kita paste. Udah, langsung muncul biasanya. Yang penting kita arahkan. Kita pengen taruhnya di mana, biar pas posisinya. Lalu ada alignment. Adalah salah satu
aspek penting dalam desain yang membantu menciptakan tampilan yang konsisten, rapi, dan mudah dibaca. Mengendalikan penyelarasan desainer dapat mencapai estetika yang diinginkan dan memastikan bahwa elemen-elemen dalam desain berinteraksi dengan baik satu sama lain. Ini agar terlihat indah dan rapi ya. Atau bisa dikatakan sebagai untuk mengatur margin-margin agar tidak terlalu bagaimana, terlalu kiri, terlalu ke kanan, nah itu disesuaikan. Lalu bagaimana cara mengubah huruf? Misalnya hurufnya Calibri, terus disuruh guru untuk mengubah hurufnya menjadi Times New Roman. Maka ini. Nah, ini diubah. Tinggal kita klik. Ini untuk mengubah ukurannya. Nah, ini untuk warna-warnanya tadi kan kita sudah lewat. Baik, lanjut. Nah, copy, salin atau paste, menyisipkan. Copy paste adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menyalin teks atau gambar atau data dari satu tempat atau sumber dan kemudian menyisipkannya atau menempelkannya di tempat lain. Nah, dalam komputer atau aplikasi yang berbeda. Jadi misalnya dari kita mengambil sumber foto, video atau apapun itu di Google. Lalu kita ingin menaruhnya di Microsoft Word kita, di teks kita yang kita sedang buat. Maka kita klik copy, Ctrl C, lalu kita ke Word, kita buka, lalu habis itu kita Ctrl V, paste. Lalu termuncul tuh. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, setelah selesai kita membuat dan mengerjakan tugas, setelah kita selesai mengedit dan lain-lain, maka jangan lupa untuk men-save atau save as. Nah, gampangnya gini, sebenarnya save dan save as ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan. Tapi perbedaannya adalah save digunakan untuk menyimpan perubahan pada dokumen yang sudah ada. Sementara save as adalah untuk membuat salinan baru dengan nama atau lokasi yang berbeda. Jadi, save itu sebenarnya untuk menyimpan dokumen yang sudah ada, langsung di save, kita edit, langsung kita save. Terus kalau misalnya save as itu, kita untuk menyalin dokumen yang baru, atau mengubah posisi yang ingin kita simpan. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.